8 perusahaan itu mereka. Nah, itulah kenapa ya halal ini sebenarnya juga sudah mendunia ya, bukan lagi persoalan fikih ya ataupun persoalan kita pribadi sebagai umat muslim, tetapi mendunia. Nah, karena perintah dari Al-Quran juga disebutkan ya di situ tidak hanya Rasul saja yang diperintahkan makan halal, tetapi seluruh manusia di situ disebutkan. Ya, kalau bapak cek lagi, ya, dibaca lagi di Quran ya, di ayat surah Al-Maidah ayat 168 ya, di situ diperintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Ya. Nah, jadi di situ ada toyibnya juga. Nah, jadi tidak hanya halal tetapi toyib ya. Jadi seringkali kita melupakan yang toyib ini. Nah, makanya tadi mungkin sebelumnya ada dari kesehatan. Ya. Artinya lebih spesifik mereka lah yang memastikan toyib atau tidak. Itulah. Tetapi kalau kita sebagai umat muslim ya harus keduanya gitu ya. Nah, tidak bisa kita hanya semata-mata halal ya kan. Nah, tetapi yang toyib kita lupakan. Nah, dan seringkali ya pengalaman saya ya, ketika mengaudit kebanyakan juga ya pengusaha yang muslim pun ya, itu apa namanya istilahnya ya, mungkin kurang kurang apa ya kurang paham dan mungkin lupa ya atau kurang mengkaji lagi bagaimana memproduksi halal itu ya. Seringkali yang najis itu ya karena di dalam Islam itu ada istilah najis ya Bapak-bapak ya. Ada istilah najis. Jadi kita tidak bisa melupakan istilah najis itu dibiarkan masuk ke dalam makanan tersebut. Nah, dan kemudian mungkin sempat disinggung tadi ya karena ini topiknya tentang peningkatan yang tambah terhadap budidaya ikan ya. Nah, jadi konteksnya di sini mungkin budidaya ikan halal ya seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan kalau untuk ikan sendiri ya pengelolaannya kalau dari yang pemateri tadi kan sudah mungkin sudah pakar ya kita paham. Kemudian juga pengalamannya sudah naik turun itu luar biasa tadi. Ya, kemudian tadi produknya juga sudah hak. Artinya dari yang dipresentasikan tadi itu kelihatan ya, dari mulai tempat produksinya dia khusus ya, tidak tercampur dengan rumah tangga. Nah ini sering sekali ditemukan ya bahwa dalam produksi itu usaha mikro itu sering melupakan itu. Jadi memang tempat produksi itu tidak boleh ada kontaminasi sedikit pun karena halal itu adalah hukum ya, hukum yang wajib. Sedikit pun dia terkontaminasi maka statusnya seharusnya berubah. Jadi ini hal ini sebenarnya bukan persoalan yang mudah ya, berat, sangat berat. Nah, jadi apalagi kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi ini sering dilupakan juga ya bagaimana kita mencuci. Nah, tadi kita lihat juga yang sale ikan sale tadi ya pencucian ikannya itu khusus juga ya, nggak ada dia cap di dapur mencuci apa. Bahkan ikannya itu darahnya itu dibersihkan. Memang itu sudah seharusnya ya, darah itu harus dibersihkan hewan apapun itu. Jadi darah itu dibersihkan, dibiarkan mengalir ya. Kemudian makanan. Nah, ini makanan yang paling kritis ya. Jadi memang pada dasarnya budidaya ikan halal itu ya harus diperhatikan makanannya. Tidak boleh diberi makan bangkai ya, ataupun kotoran ya, karena dia nanti mengarah kepada hewan yang jalalah ya. Jadi ada istilah hewan jalalah itu adalah hewan yang diberikan makanan kotoran dan bangkai ya, sehingga nanti kalau dimakan itu statusnya haram. Nah, jadi itu persoalan yang kami hadapi juga di Komisi Fatwa ya. Jadi makanan itu harus dicek dulu. Jadi agak sulit membuktikan ya, karena kita tahu ya, karena ini halal ini yang melakukan itu ke pelaku usahanya gitu ya. Karena kita nggak bisa jamin juga entah nanti dia di audit dia ngasih makan pelet ya kan, rupanya besoknya berubah ya kan. Nah, besoknya lagi pelet, besoknya lagi kasihnya bangkai lagi. Nah itu yang seperti itu sebenarnya apalagi kita seorang muslim itu sebenarnya tidak dianjurkan ya. Jadi itu sangat berbahaya. Makanya kalau kita lihat tadi yang Saleh tadi ya, nah, itu dia sudah yang namanya mengenal istilah pencatatan ya kan, dokumentasi lah istilahnya. Jadi setiap pemanenan itu dicatat ya kan, setiap pembelian bahan itu dicatat ya kan, atau setiap melakukan pemberian makanan itu dicatat. Jadi dia ada manajemen ikan di situ ya, manajemen pengelolaan ikan.
dan juga tadi kolamnya juga diperhatikan. Jadi itu sebenarnya yang dilakukannya itulah dia ya, manajemen halal itu. Sampai tadi ikan itu dibersihkan ya seperti itu. Saya juga ada pengalaman ya, Bapak. Benar kalau untuk ikan sale ini ya, di Medan ada juga salah satu pengusaha tapi Chinese. Jadi usaha ikan salenya itu sudah sampai ekspor. Bahkan dia ketika masa berlaku halal, status halalnya itu sudah mau habis, dia langsung sebelum masa berlaku dia langsung komunikasi dengan kita. Sampai seperti itu bagi mereka. Jadi kalau istilahnya kalau bagian non muslim ya itu mereka lebih ke profit bisnisnya, ya kan? Tapi prakteknya di lapangan, nah itu menjadi tanggung jawab kita lah bersama. Karena di situ hal-hal tadi seperti saya bilang itu sesuatu yang berat ya untuk dipastikan. Oke, saya masuk ya pada materi pertama. Jadi kalau kita bertanya ya, mengapa halal itu penting ya? Mungkin bapak di sini berpikiran ya, saya muslim, nah mungkin saya makan yang haram ya kan, atau nggak mungkin saya memproduksi yang haram ya kan. Seperti tadi sudah saya bilang ya bapak ya, bahwa kita ini saat ini pada sistem global saat ini ya, di hulunya itu sebenarnya sangat sulit dicari ya, pengusaha muslim itu sangat sulit karena sudah dikuasai istilahnya seperti itu. Dari yang tadi saya bilang ya, bahwa yang meminta permohonan halal sendiri itu malah banyak muslim. Jadi yang menjadi pertanyaan kemana yang muslim ini? Karena lebih banyak dia mengklaim diri ya bahwa dia akan produksi halal. Mungkin dia menggunakan tepung ya kan, menggunakan gula, ya, menggunakan produk flavor ya kan, rasa, warna. Itu siapa yang memproduksi? Jadi itu harusnya jadi tanda tanya besar ya. Kecuali ketika Bapak membuat istilahnya apa ya, kue lah atau rumah makan. Bapak bisa pastikan ayamnya misalnya ayamnya disembelih di ya kan, siapa yang menyembelih, seperti apa menyembelihnya, seperti apa proses dari awal sampai akhir. Jangan-jangan ayam itu begitu datang mati pura-pura aja dia sembelih kan. Jadi sebenarnya halal ini tidak mudah. Makanya tadi di situ di video tadi juga ya, LP Pemui ini sebenarnya berusaha ya untuk mendakwahkan halal ini bukan semata-mata keuntungan ya, tetapi juga kemaslahatan umat muslim terutama. Bahkan kalau berdasarkan riset ya atau survei dari penelitian ya, bahwa orang barat itu lebih banyak meneliti tentang halal malah. Mereka penuh tanda tanya ya. Jadi banyak riset tentang halal ini itu terutama di Malaysia juga. Itu sangat concern ya, dengan halal itu. Makanya tadi produk Indonesia hanya ke urutan 4. Jadi urutan 1 ya, 2, 3 itu malah kita yang mayoritas muslim di sini tidak ada di sana ya. Jadi ini merupakan suatu PR ya bagi kita ya, terutama usaha mikro. Jadi tadi dari paparan narasumber yang tadi juga itu banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa kita petik ya, dari cara produksinya ya, kemudian bagaimana dia menunjukkan cara ya, itu sebenarnya sudah trik-trik semua itu. Jadi memang seminar-seminar seperti ini tuh sangat penting ya, untuk menjalin kita silaturahmi. Kemudian yang berikutnya kalau ada mungkin dari instansi terkait ya, itu sebenarnya pintu lah untuk para pengusaha kecil ini itu bisa sampai maju ekspor. Jadi kita mimpinya itu jangan hanya lokal saja, harus ke sana ekspor tadi. Kenapa ya non muslim bisa ya, kita malah yang tujuannya adalah ingin membangun budidaya ikan salai ini ya, malah kalah dengan yang mereka. Itu sebenarnya menjadi PR lah buat kita ya. Nah, kemudian
konsep halal haram dan najis ya. Ini mungkin saya masuk aja ke materinya. Next. Oke, ini tadi kebutuhan pasar halal, artinya kita yang sebagai umat muslim di sini dengan perkembangan populasi ini menjadi pasar buat kita. Bahkan di lokal saja ya, ini masih menjadi apa ya, menjadi market lah ya, pasar yang memang nggak ada habisnya. Jadi tadi yang diberikan trik sama Pak apa tadi ya, yang pakar kita tadi. Nah, kenapa tidak langsung ke Darul Mursyid? Nah, silakan ini dipasarkan dulu ke situ coba. Nah, itu kan udah satu pasar. Nah, jadi berpikirnya mungkin tidak hanya kita eh, produksi saja gitu. Kalau produksi itu harus memang kita tekuni ya kan. Nah, kemudian pemasarannya juga nanti mungkin bisa berkelompok. Makanya tadi tujuannya adalah bagaimana kita ini ya, yang membangun usaha kecil ini ya, berkelompok itu artinya lebih lebih baik ya daripada perorangan. Oke, coba next lagi. Nah, untuk konsep halal di sini kalau persoalan halal ini ya secara definisi saya rasa semuanya paham ya. Jadi halal itu apa yang diizinkan ya, dan memang halal dan haram ini tercantum ya di dalam Al-Qur'an ya. Artinya ini merupakan perintah ya, kembali lagi ini wajib bagi umat muslim terutama. Next. Nah, kemudian hukum halal dan haram ya, secara definisi ya, artinya ini bisa dikategorikan ya, berdasarkan perbuatan ataupun benda ya. Jadi kalau kita berbicara perbuatan, nah, itu terkait dengan cara ya, cara bagaimana hukum perbuatan itu nanti berakhirnya itu hukumnya itu apakah wajib ya sifatnya, apakah sunnah, mubah, makruh, haram. Saya rasa Bapak sudah paham ya. Kemudian benda ya. Sesungguhnya yang haram itu sangat sedikit ya. Jadi kalau kita kaji Al-Quran ya, yang haram itu jelas ya, bangkai, darah ya, apalagi organ manusia. Next dulu. Nah, kemudian ini ayat ya, Al-Baqarah 168 ya, ayat 168 artinya di sini bahwa perintah itu sudah diwajibkan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menjadi rujukan kita bahwa ini adalah untuk menjauhkan diri dari rujukan setan. Kemudian orang yang beriman pasti harus menjalankan perintah ini ya. Jadi itulah ciri seorang muslim. Oke, next. Nah, jadi ini secara definisinya tadi ya, jadi halal itu sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam ya. Jadi segala sesuatu yang halal kecuali dilarang di Quran dan hadis ya. Wah, mungkin ini sudah oke. Toyib ya, artinya sesuatu yang baik, suci, bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi harus selalu dikombinasikan halal dan toyib. Oke, next. Nah, ini yang haram tadi ya. Jadi sudah tertulis ya, jadi ada babi ya, ada bangkai, darah, kemudian khamar, kemudian bagian tubuh manusia, hewan buas atau bertaring ya, kemudian hewan menjijikan, itu seperti harimau ya. Jadi ada juga yang lain. Kemudian pengecualian artinya semua hewan yang berasal dari laut ya, tadi seperti ikan tadi ya, atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disembelih ya. Jadi cara membunuhnya seperti apa itu tidak dipermasalahkan. Oke, next. Nah, ini istilah najis ya. Ini hanya mengingatkan saja. Artinya najis itu ya ada berat, ada sedang, ada ringan. Nah, jadi ini sering sekali ya ketika pengalaman saya ya, dalam mengaudit suatu usaha mikro ya, ini sering dilupakan ya. Kadang dia beli telur ya, apalagi usaha bakery ya. Itu sering kita tanyakan. Ini telur bagaimana prosesnya? Udah, kadang dia langsung dipecahkan, masukkan. Nah, lupa dia kalau itu dari najis. Nah, jadi itu harus dicuci. Kadang pencuciannya juga masih bermasalah. Ya, adalah produk yang diproduksi dari bahan yang halal di fasilitas yang tidak terkontaminasi bahan haram atau najis. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas. Oke, next. Oke, jadi pada dasarnya latar belakang dari sertifikasi halal ini ya itu tahun
98 itu kan banyak diisukan bahwa produk-produk seperti biskuit itu ternyata lebih banyak mengandung bahan yang memang dari turunan babi. Dan itu sebenarnya nggak bisa kita pungkiri sampai sekarang juga seperti itu ya. Jadi seperti misalnya es krim ya, itu es krim itu sangat lezat itu kenapa dia bisa enak ya tahan lama ya itu dia karena ada bahan namanya gelatin ya. Jadi itu lebih ke gelatin itu lebih kritis ya karena kita harus lihat dulu apakah dia dari hewan atau dari tumbuhan ya, tapi kalau gelatin dari hewan ya, jadi kalau dari hewan apakah dia hewan yang halal atau tidak ya. Dan kemudian kalaupun dia hewan yang halal apakah disembelih secara syar'i atau tidak disembelih ya atau bangkai. Jadi persoalan halal sampai seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya ini ada babi ya si beliau ini ya tentu kita melihat turunannya. Jadi kalau dari turunannya ini sebenarnya kalau dicantumkan ini sedikit ya, justru malah lebih banyak lagi. Kalau di sini ada bulu ya, jadi bulunya itu kita contohkan ya seperti kuas misalnya. Kuas, bapak mungkin tahu kuas. Tahu. Itu sekali kita lihat ya di pinggir jalan yang jualan-jualan itu, ya, perhatikan saja kuasnya. Kalau dia kuas yang memang kuas khusus cek itu kecenderungannya itu biasanya dari bulu yang tidak jelas ya. Kecuali ada juga kuas yang memang khusus untuk ngadon ya, dari sintetis. Ya. Itu jadi concern kita ya, apakah itu dibiarkan nanti diberitahu seperti itulah. Kemudian ada kulit. Kulit ini berbagai macam ya. Ada dijadikan kerupuk ya, atau mungkin bisa dijadikan bahan-bahan untuk membuat sepatu atau baju ya. Itu harus dipahami karena pada dasarnya sifat dari babi ini ya itu kita pahami juga ya itu pertumbuhannya sangat cepat ya sekali beranak juga banyak yang jadi pertanyaan kemana mereka kan seperti itu kalau mungkin ada yang konsumsi yang lainnya jadi ini sangat banyak ya penggunaannya tulang jadi kalau bapak-bapak sering bertanya kenapa air ini dikasih halal jadi pertanyaannya ini adalah menggunakan bahan penolong itu menggunakan karbon aktif ya. Karbon aktif itu bisa dari tulang ya. Yang jadi pertanyaan kalau dari tulang apa kan? Tulang ikan saya rasa sangat disayangkan kalau tulang ikan karena itu bisa dijadikan gelatin ya kan. Kalau misalnya tulang hewan berkaki empat, kaki empat yang mana? Kalaupun hewan berkaki empat seperti sapi, apakah dia disembelih secara syar'i? Kalaupun dia disembelih secara syar'i, siapa yang menyembelih kan begitu. Jadi seperti itulah persoalan halal. Tidak mudah memang, sehingga memang LPPOMU ini hadir ya, bahkan regulasi saat ini walaupun diisukan pemerintah mengambil alih, tapi kita tetap menjaga lah ya, karena proses fatwa itu tetap di Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu kita tetap pertahankan bagaimana caranya supaya ulama itu tetap menjadi penopang lah untuk halal ini. Oke, kemudian di sini apalagi ada gelatin tadi. Jadi gelatin ini banyak sekali digunakan produk makanan. Jadi seperti es krim, ya, kemudian selai, ya, banyak lah. Jadi di sini disebutkan tulisannya kecil, jadi sangat banyak untuk gelatin ini. Kemudian ada dagingnya, daging ini sudah jelas bahkan kalau ada yang lihat sosmed di TV One ya itu babi diperjualkan ya digulai di rumah masakan Padang. Nah ini ya itu sudah ini ya mungkin nanti ada lagi isu berikutnya itu seperti itu saja karena pada dasarnya babi sangat banyak dikonsumsi ya bahkan jumlah pemotongannya itu kalau berdasarkan statistik mungkin bisa dicek ya. Persoalannya ini dibawa kemana babi ini gitu. Kalau yang mengkonsumsi jelas ya, kalau misalnya di Malaysia itu mereka sudah jelas ya peraturannya bahwasanya kalau yang memang makanan non halal dibuat di situ non halal. Gitu. Kalau di sini kan tidak ya. Kalau misalnya ke
ke mana, ke daerah-daerah yang memang kritis ya. Nah, itu kan kita kalau ingin makan di rumah makan kita kan harus tanya dulu. Apakah ada makanan gulai babi misalnya ya kan. Nah, mungkin dia menjawab mungkin setiap hari Minggu saja Pak yang ada. Nah, itu kan kita nggak tahu kan. Jadi itu kita memang harus kritis terhadap hal ini. Apalagi yang sudah memahami betul. Oke, kemudian ada lemak. Lemak ini ya bisa banyak juga ya. Jadi bisa berupa ke apa namanya, ke bahan minyak goreng ya. Jadi ini cuma kalau untuk ke minyak goreng itu biasanya harganya lebih mahal ya kalau pakai minyak lemak babi. Jadi memang agak sulit mencari tahunya. Tapi bisa ke sana. Kemudian jeroan ya. Jadi sangat banyak. Kemudian ini dari yang saya sebutkan tadi itu turunannya banyak sekali. Next. Nah, ini bahan-bahan haram di luar babi. Jadi ada hewan ternak bangkainya.